Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Michael Huda dengan NIM 15251057. Saya di sini dan teman-teman akan mempresentasikan tugas saya dan teman-teman. Yang pertama, Adit Diagung Yuhan. Perkenalkan, nama saya Adit Diagung Yuhan yang akan membawakan pendahuluan pada materi praktikum metode statistika kali ini. Dan yang ada Muhammad Reza Bibi. Dan saya Muhammad Reza Bibi dan NIM 15251015. Oke, next. Yang pertama, ada tujuan praktikum, yang dimana praktikum ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis 30 data mahasiswa yang meliputi informasi seputar Islami, program studi, tinggi badan, berat badan, kendaraan, serta durasi perjalanan ke kampus. Setiap variabel kemudian ditentukan skala datanya agar dapat dicatatkan dengan tepat sesuai jenis pengumpulannya. Selanjutnya, data divisualisasikan menggunakan berbagai bentuk grafik seperti histogram, diagram batang, dan pacak untuk mempermudahkan interpretasi pola distribusi. Selain itu, dilakukan perhitungan ukuran pemusatan dan penyebaran data seperti data median dan standar deviasi untuk mengetahui karakteristik utama dari data yang dibutuhkan. Akhirnya, praktikum ini juga bertujuan untuk menghitung peluang dari variabel tertentu. Misalnya, peluang mahasiswa dari program studi tertentu atau dengan tinggi dan berat badan dalam kisaran tertentu guna melatih pemahaman konsep probabilitas dalam dunia nyata. Selanjutnya, variabel yang dikumpulkan. Dalam praktikum ini, data yang dikumpulkan terdiri dari beberapa variabel. Penting untuk dianalisis secara statistik. Nama digunakan sebagai identitas responden, sedangkan jenis kelamin dan program studi berfungsi untuk melihat distribusi demografis mahasiswa, tinggi badan dalam bentuk sentimeter, dan berat badan dalam kilogram. Digunakan untuk menggambarkan kondisi fisik serta menghitung ukuran pemusatan dan penyebaran data. Variabel dari kampus menunjukkan moda transportasi yang digunakan oleh mahasiswa dan durasi perjalanan dalam satuan menit. Memberikan gambaran waktu untuk perhatian kampus. Semua variabel ini membantu memahami karakteristik umum mahasiswa dalam satu kelas secara utuh. Berikutnya, skala data. Setiap variabel dalam penelitian memiliki skala data yang berbeda tergantung pada jenis informasi yang diukur, jenis kelamin, program studi, dan kendala termasuk dalam skala nominal. Karena hanya berfungsi sebagai kategori tanpa urutan tertentu. Sementara itu, tinggi badan, berat badan, dan durasi perjalanan termasuk dalam skala rasio karena memiliki nilai nol mutlak dan dapat dihitung secara matematis. Penentuan skala data ini sangat penting karena agar analisis statistik yang digunakan sesuai dengan aktif variabel yang diteliti. Berikutnya, visualisasi data seperti yang ada di kampung dalam bagian. Data yang telah dikumpulkan kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk mempermudah pemahaman interpretasi hasil. Variabel seperti jenis kelamin dan program studi ditampilkan menggunakan diagram batang atau diagram lingkaran untuk menunjukkan perbandingan jumlah antar kategori. Sedangkan variabel tinggi badan, berat badan, dan durasi perjalanan divisualisasikan dengan histogram dan pola distribusi datanya. Melalui visualisasi ini, kita dapat cepat mengidentifikasi kecenderungan umum seperti persebaran data, nilai yang dominan, serta perbandingan antar kelompok mahasiswa. Ya. Baik, izin masuk. Saya akan menjelaskan bagian statistika deskriptif tinggi badan. Ini merupakan analisis terhadap pengukuran data tinggi badan mahasiswa dari 30 mahasiswa yang telah dijelaskan Ade sebelumnya, yaitu 30 mahasiswa dari kelas praktikum statistika dari prodi arsitektur dan teknik sipil. Di sini setelah hitung dari Excel dihasilkan rata-rata sebesar 162,93 cm dari tinggi yang menunjukkan tinggi umum mahasiswa dalam kelas tersebut. Nilai median 163,5 cm menandakan bahwa setengah dari mahasiswa memiliki tinggi di atas dan setengah lainnya di bawah dari angka tersebut. Standar deviasi sebesar 7,52 menunjukkan adanya variasi yang cukup kecil di antara data tinggi badan. Artinya, mayoritas mahasiswa memiliki tinggi yang relatif cukup rupa. Nilai tertinggi 183 cm dan terendah 150 cm menggambarkan tentang perbedaan tinggi antara individu dalam kelompok ini. Statistika deskriptif berat badan. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata berat badan mahasiswa adalah 55,6 kg dengan median sebesar 53,5 kg. Data ini merupakan pengumpulan dari data yang sama seperti data sebelumnya, yaitu 30 mahasiswa dari program studi arsitektur dan teknik sipil dalam kelas praktikum statistika, yang menandakan sebagian besar mahasiswa memiliki berat di sekitar nilai tersebut.
Standar deviasi sebesar 11,67 menunjukkan adanya variasi berat badan yang cukup beragam di antara mahasiswa. Nilai tertinggi 83 kg dan terendahnya ialah 40 kg, menunjukkan rentang berat badan yang cukup lebar, mencerminkan perbedaan kondisi fisik yang wajar dalam populasi mahasiswa yang diamati. Statistikan deskriptif durasi perjalanan. Berdasarkan hasil analisis, rata-rata durasi perjalanan mahasiswa ke kampus adalah 19,8 menit dengan median 15 menit, yang berarti sebagian besar mahasiswa menempuh waktu kurang dari 20 menit untuk sampai ke kampus. Standar deviasi sebesar 15,43 menunjukkan adanya variasi waktu perjalanan yang cukup besar antar mahasiswa. Tergantung pada jarak tempat tinggal dan kondisi lalu lintas, nilai maksimum 55 menit dan minimum 1 menit menunjukkan bahwa ada mahasiswa yang tinggal sangat dekat, ya seperti mahasiswa yang ngekos, ataupun ada juga yang jauh, yaitu hingga 55 menit jauh dari kampus. Analisis peluang. Dalam analisis ini dihitung peluang dari beberapa variabel untuk memahami sebaran data lebih mendalam. Peluang mahasiswa dari program studi arsitektur adalah 14 dari 30 atau sekitar 0,47. Sedangkan dari teknik sipil adalah 16 dari 30 atau sekitar 0,53, atau bisa kita bilang 14 mahasiswa arsitektur dari 30 dan yang diambil sekitar 47% atau 16 mahasiswa teknik sipil dari 30 total mahasiswa, yakni 53%. Selain itu, dihitung pula pada peluang mahasiswa dan tinggi badan lebih dari 160 cm, serta peluang mahasiswa dengan berat badan kurang dari 60 kg. Perhitungan ini memberikan gambaran tentang proporsi dan kecenderungan karakteristik mahasiswa dalam sampel sekaligus melatih menerapkan konsep peluang pada data nyata. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa rata-rata tinggi dan berat dari mahasiswa tergolong proporsional. Dengan variasi data yang tidak terlalu besar, sebagian besar mahasiswa menggunakan motor sebagai kendaraan utama menuju kampus, dan rata-rata durasi perjalanan sekitar 20 menit. Dari sisi akademik, program studi teknik sipil memiliki jumlah mahasiswa lebih banyak dibandingkan arsitektur. Analisis peluang juga menunjukkan distribusi yang seimbang antara program studi dan karakteristik fisik mahasiswa secara keseluruhan. Praktikum ini membantu memahami penerapan metode statistika dalam menganalisis data secara sistematis dan informatif. Setelah ini, biar saya tunjukkan data dalam bentuk yang lain. Kita lihat data mahasiswa yang kami ambil, yaitu 30 mahasiswa. Dan ini sudah sesuai dengan data yang sudah saya jelaskan di presentasi sebelumnya. Sekarang data, seperti yang dijelaskan oleh Mas Ade, bahwa akan ada grafik yang memperjelas perhitungan dari data ini, seperti data jenis kelamin, program studi, jenis kelamin, setiap prodi arsitektur teknik sipil. Dan ini adalah hasil perhitungan di Excel dari rata-rata median standar deviasi maksimum dan minimum. Seperti yang sudah dicatat sebelumnya, rata-rata tinggi badan mahasiswa itu 162, median 163, standar deviasi 168. Dan ini berat badan mean atau rata-rata 55, mediannya 53,5, standar deviasi 42 dengan berat badan maksimum 83 kg dan minimumnya 40 kg. Durasi perjalanan dengan rata-rata 19, median 15, standar deviasinya 5 dengan maksimum 55 menit dan minimumnya durasi perjalanan 1 menit. Dan ini peluang sesuai dengan yang dijelaskan dalam presentasi, yakni seperti peluang arsitektur dengan 14 orang dari 30 orang dan peluang teknik sipil dengan 16 orang dari 30 orang. Masuk teman-teman, saya akan menjelaskan tujuan praktikum, di mana tujuan dari praktikum metode statistika ini adalah untuk memahami konsep dasar statistika serta penerapannya dalam pengolahan dan analisis data. Melalui kegiatan ini, mahasiswa dilatih untuk menerapkan analisis statistik deskriptif dan teknika data secara sistematis menggunakan Microsoft Excel.
Selain itu, praktikum bertujuan agar mahasiswa dapat menggunakan fungsi logika, kombinasi, dan permutasi dalam Excel untuk menyelesaikan perhitungan peluang sederhana maupun menjemuk. Mahasiswa juga belajar menghitung probabilitas, bicara, dan menerapkan teorema Bayes dengan menggunakan bantuan fungsi bawah seperti countif, permut, combine, dan or.dis, sehingga mampu memahami konsep distribusi probabilitas dalam konteks nyata dan terukur. Ringkasan materi, praktikum membahas distribusi peluang yang digunakan untuk menghitung probabilitas dari variabel acak, baik diskrit maupun kontinu. Mahasiswa pelajari menerapkan fungsi Excel untuk menghitung PDF atau probability density function dan CDF cumulative distribution function dari berbagai distribusi seperti normal, eksponensial, dan chi-square. Distribusi probabilitas diskrit digunakan untuk menggambarkan kejadian yang memiliki hasil terbatas dan dapat dihitung. Dalam praktikum ini dibahas beberapa jenis distribusi diskrit. Distribusi binomial menggambarkan percobaan dengan dua hasil seperti sukses atau gagal. Distribusi binomial memperluas konsep Bernoulli untuk beberapa kali percobaan dengan peluang yang sama. Distribusi geometrik digunakan untuk menentukan jumlah percobaan hingga sukses pertama terjadi. Distribusi hipergeometrik diterapkan pada pengambilan sampel tanpa pengambilan, sedangkan distribusi Poisson digunakan untuk menghitung jumlah kejadian dalam selang waktu atau ruang tertentu. Semua distribusi ini membantu memahami bagaimana peluang muncul dalam situasi nyata yang bersifat diskrit. Distribusi probabilitas kontinu. Distribusi ini digunakan untuk menggambarkan variabel acak yang nilainya dapat berada dalam rentang tak terbatas, seperti tinggi badan, waktu, atau suhu. Dalam praktikum ini beberapa jenis distribusi kontinu dipelajari. Distribusi uniform menggunakan peluang yang sama besar untuk sekian nilai dalam interval tertentu. Distribusi normal, Bayes, merupakan distribusi paling umum dengan bentuk kurva lonceng simetris di sekitar nilai rata-rata. Distribusi eksponensial digunakan untuk menghitung waktu antar kejadian seperti waktu tunggu. Sementara itu distribusi chi-square, Risturen, dan F-Sneijder sering digunakan dalam pengujian hipotesis dan analisis varians. Melalui distribusi ini, mahasiswa dapat memahami bagaimana peluang diterapkan pada data kontinu dalam berbagai konteks ilmiah. Baik, izin masuk, saya akan menjelaskan studi kasus kami kali ini. Data yang kami gunakan untuk tugas ini sama seperti data di tugas sebelumnya, yakni 30 mahasiswa dari kelas praktikum mahasiswa dari Prodi Arsitektur dan Prodi Teknik Sipil. Pada praktikum ini, studi kasus difokuskan pada analisis tinggi badan mahasiswa menggunakan konsep distribusi normal. Mahasiswa diminta menghitung peluang seseorang memiliki tinggi badan dalam beberapa kategori, yaitu lebih dari 175 cm, yang kedua di antara 160 sampai 170 cm, dan yang ketiga kurang dari 155 cm. Perhitungan dilakukan menggunakan fungsi norm.dis di Microsoft Excel untuk memperoleh nilai PDF atau probability density function dan TDF cumulative distribution function. Hasilnya kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik distribusi normal, sehingga mahasiswa dapat melihat secara langsung bagaimana data tinggi badan tersebar dan bagaimana peluang dihitung berdasarkan distribusi tersebut. Hasil perhitungan dari hasil analisis menggunakan distribusi normal diperoleh bahwa peluang mahasiswa dengan tinggi badan lebih dari 175 cm adalah 5,16%, sedangkan peluang tinggi badan antara 160 sampai 170 cm mencapai 48,45%. Adapun peluang tinggi badan kurang dari 155 cm sebesar 14,23 cm. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki tinggi badan dalam kisaran 160 hingga 170 cm, yang merupakan area pusat pada kurva normal. Artinya, distribusi tinggi badan mahasiswa cenderung terpusat di sekitar nilai rata-rata, dengan hanya sedikit individu yang memiliki tinggi ekstrim di atas atau di bawah rentang umum tersebut. Pembahasan. Berdasarkan hasil analisis, tinggi badan mahasiswa terbukti mengikuti pola distribusi normal dengan rata-rata 162,93 cm dan standar deviasi sekitar 7,20 cm. Sebagian besar data terkonsentrasi di sekitar rata-rata, membentuk kurva lonceng yang simetris. Mahasiswa dengan tinggi antara 160 sampai 170 cm memiliki peluang tertinggi, yaitu hampir setengah dari total populasi.
sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu memiliki persenan paling tinggi. Sementara itu, mahasiswa dan tinggi lebih dari 175 cm atau kurang dari 155 cm berada di bagian ekor distribusi, yang berarti peluangnya lebih kecil. Penggunaan fungsi normal list dan TDF di Excel membantu menghitung peluang ini dengan akurat serta menunjukkan bagaimana teori distribusi probabilitas diterapkan pada data yang lain. Kesimpulan, hasil praktikum menunjukkan bahwa tinggi badan mahasiswa terdistribusi secara normal dengan rata-rata 162,93 cm dan standar deviasi 7,40 cm. Sebagian besar mahasiswa memiliki tinggi antara 160 sampai 170 cm dengan peluang sekitar 48,45%, menunjukkan bahwa tentang ini merupakan kategori paling umum, yakni kategori dari tinggi badan mahasiswa. Sementara itu, peluang mahasiswa dan tinggi lebih dari 175 cm hanya 5,6% dan tinggi di bawah 155 cm sebesar 14,23%. Yang berarti kondisi ekstrim jarang terjadi. Melalui praktikum ini, mahasiswa memahami bagaimana fungsi distribusi normal, non-list, PDF, dan CDF digunakan untuk menghitung peluang tentang menafsirkan pola sebaran data dalam populasinya. Setelah ini saya akan menunjukkan pengamatan detail dari data kami. Lihat, data yang digunakan masih sama seperti data sebelumnya, yaitu 30 mahasiswa dari kelas tugas praktikum statistika dari prodi arsitektur dan sipil. Hasil ini adalah perhitungan detail dari peluang yang telah kami tadi. Peluang mahasiswa yang memiliki tinggi badan lebih dari 175 cm di antara 160 sampai 170 cm dan kurang dari 155 cm. Pertama-tama kami cari dulu nilai Z dari rata-rata tinggi dari tiap nilai yang kami cari. Maka setelah itu peluang mahasiswa dengan tinggi badan di atas 175 adalah 0,0516 atau 5,16%. Di antara 160 sampai 170 cm, maka peluang mahasiswa dengan tinggi badan tersebut adalah 0,4845 atau 48,45%. Dan yang kurang dari 155 cm adalah 0,1423 atau 14,23%. Ini adalah fungsi Excel untuk mencari PDF dan CDF. Maka pertama-tama kami hitung dulu rata-ratanya, yaitu 162,9 dan standar deviasinya 7,39. Dan ini ada PDF dan CDF-nya, bisa dilihat. Dan hasilnya sudah sesuai dengan pembahasan pada presentasi sebelumnya. Sekian, terima kasih. Kita sudah mencapai dalam pengunjung materinya. Kami dari kelompok praktikum kelas M, sekurang-kurangnya kami mohon maaf atas kesalahannya. Jadi kami akan pamit diri. Sekian, terima kasih. Saya Aditya Wimwan. Saya Aditya. Saya Victor Luda. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.